Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 889 membahas pernikahan. Thomaskin terkejut sejenak dan menatap Thalia Liu untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa wanita yang sedang berbicara ini sedikit menawan. Setelah dilihat beberapa detik, Thalia Liu tersipu. Jangan salah paham, kebetulan aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu. Setelah mendengar ini, Thomaskin tiba-tiba menunjukkan senyum masam. Apa maksudmu? Ingin aku berpura-pura menjadi kekasihmu? Thalia Liu tersenyum, kamu cukup pintar, bagaimana kamu bisa tahu? Thomaskin tidak bisa berkata-kata. Dia sepertinya akan menjadi kekasih palsu yang profesional. Dia telah menjadi kekasih palsu banyak orang, tidak hanya pacar, tetapi juga kakak ipar palsu. Thomaskin sering melakukan ini dan tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang profesional. Thomaskin berkata, sepertinya tekananku sedikit besar bila menjadi kekasihmu. Dulu entah menjadi kekasih palsunya siapa, mereka hanyalah orang biasa, bahkan gadis seperti Melissa Zhu pun tidak kaya. Tapi Thalia Liu berbeda. Dia adalah orang terkaya di negara ini, bahkan lebih dari sekadar kaya. Tekanan untuk menyamar sebagai pacarnya jelas tidak kecil. Mata mengelak sedikit dan berkata dengan malu. Aku tidak bisa melakukan apapun di bawah tekanan. Bila aku mencari orang lain pun, tidak, karena aku sudah memberitahu keluargaku bahwa kekasihku adalah kamu. Thomaskin menggelengkan kepalanya tanpa daya, wanita ini hebat juga dalam membuat rencana. Baik, aku akan melakukannya, apa tugasnya? Thalia Liu tiba-tiba terlihat sedikit aneh dan berkata dengan malu-malu kepada Thomaskin. Tugasnya sangat berat. Kali ini aku harus berbicara tentang pernikahan. Thomaskin terkejut, berbicara tentang pernikahan. Apa artinya ini? Berkata, karena sebelumnya aku mengatakan bahwa pacarku adalah kamu, tentu saja aku mengarangnya. Belakangan ini, keluargaku bertanya bagaimana keadaan kita dan aku berkata bahwa kita sudah membicarakan tentang pernikahan. Jadi mereka ingin bertemu orang tuamu. Thomaskin mengerutkan kening, orang tuaku sudah meninggal dan keluargaku juga sudah tidak ada. Jika kita ingin membicarakan pernikahan ada tante kedua. Thomaskin juga tidak memiliki keluarga, paman kedua dibawa pergi oleh gurunya, dan diperkirakan dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Jika benar-benar berbicara tentang pernikahan, itu pasti membutuhkan tante kedua. Berkata, kalau begitu harus merepotkan tante kedua, Setelah Thalia Liu selesai berbicara, Thomaskin baru menyadarinya. Maksudmu, bukan hanya aku yang akan menyamar sebagai kekasihmu dan tante keduaku juga harus ikut. Thalia Liu meminta maaf, iya. Thomaskin tidak bisa berkata-kata. Dulu dia berpura-pura menjadi kekasih orang lain, hanya dia yang bergerak sendiri. Tidak menyangka dia sekarang harus membawa tante keduanya. Thalia Liu berjalan ke arah Thomaskin dan berkata dengan memohon. Aku tidak punya pilihan lain selain mencarimu, jadi tolong kamu harus membantu temanmu ini ya. Thomaskin tidak berdaya, baiklah, biarkan aku membantumu. Bila kembali nanti, tentu saja dia tidak boleh membicarakan kebenarannya kepada tante kedua. Dia hanya bisa mengatakan kepada tante kedua bahwa dia memiliki kekasih. Tapi tante kedua tahu bahwa kekasih Thomaskin adalah Yamanda Su, jadi agak repot untuk menjelaskannya. Setelah berdiskusi dengan Thalia Liu, Thomaskin kembali ke rumah tante kedua. Vivin juga baru saja pulang kerja dan satu keluarga berjumlahkan 3 orang sedang makan. Thomas, kemari makan. Baik. Thomaskin makan seperti kembali ke rumahnya tanpa menjaga sikapnya. Saat makan, Thomaskin tiba-tiba berkata, tante kedua, ada sesuatu yang merepotkanmu. Ernie Tang berkata, untuk apa kamu sesungkan itu, beritahu saja kepadaku ada apa.
Vivin bercanda, Kak, jangan-jangan kamu ingin meminta tolong kamu untuk membahas masalah pernikahan. Thomaskin terdiam beberapa saat, tanpa berbicara. Setelah itu, ketiga anggota keluarga tante kedua menghentikan gerakan sumpit mereka dan membeku. Tebakanku benar, Kak, kamu sudah mau menikah. Ernie Tang tersenyum, baguslah, tante kedua akan membantu kamu. Saatnya bertemu dengan besan bukan? Ayo kita mempersiapkannya. Bagaimanapun juga mereka adalah keluarga bintang besar, kita tidak boleh membuat malu. Hartanto Lin juga berkata, benar, meskipun kondisi keluarga kita masih bisa diterima, itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan keluarga bintang besar, jadi mari kita berusaha dengan baik agar mereka bisa melihat ketulusan kita. Melihat rasa semangat tante kedua dan paman kedua, Thomaskin terbatuk 2 kali dan berkata, tante kedua, bukan Yamanasu, tapi orang lain. Tangan tante kedua berhenti dan mengerutkan kening. Bukan Yamandasu. Ada apa denganmu nak? Kamu putus dengan Yamandasu. Bukankah gadis itu sangat baik? Vivin juga kehilangan kata-kata, Kak, kamu ini benar-benar ya. Yamanasu itu adalah gadis pujaan para pria, akan tetapi kamu putus dengannya. Thomaskin tersenyum masam dan berkata, sebenarnya, aku tidak memberitahumu terakhir kali bahwa hubungan aku dan Yamandasu tidak nyata, kami hanya berteman. Ernie Tang mengerutkan kening, teman. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak menceritakan kepada tante kedua, maka dengan begitu tidak membuat tante kedua sedih, bahkan kamu saja sudah berani membohongi aku. Tante kedua, bukankah aku sudah mempunyai kekasih baru? Siapa kali ini? Coba kamu katakan, aku akan mendengarkannya. Identitas kekasih aku sangat spesial, dia. Begitu Thomaskin hendak berbicara, tiba-tiba ada ketukan di pintu luar. Ernie Tang buru-buru bangun untuk membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Ernie Tang tercengang melihat beberapa orang di luar. Kakak sepupu ketiga, kenapa kamu ada di sini? Wanita yang berdiri di luar bernama Seli Gao, adalah sepupu ketiga dari Ernie Tang. Menurut silsilah, Thomaskin seharusnya memanggil tante sepupu ketiga, tetapi demi kesederhanaan, dia langsung dipanggil tante ketiga. Seli Gao tersenyum dan berkata, sudah lama sekali aku tidak datang ke rumahmu untuk mampir, jadi aku datang untuk melihat-lihat. Ernie Tang mengerucutkan bibirnya, tapi masih menyambut mereka dengan hangat. Seli Gao ini adalah kakak sepupu Ernie Tang, dulu mereka sering bermain bersama sejak kecil. Lalu seiring penambahan usia, keluarga Tang menjadi keluarga kelas 1 dengan menikahi keluarga Qin dan status Ernie Tang menjadi lebih tinggi dibanding Seli Gao. Seli Gao sangat cemburu sehingga dia jarang menghubunginya selama bertahun-tahun. Kemudian keluarga Qin dihancurkan dan keluarga Tang juga terkena imbasnya. Ernie Tang bahkan diusir dari keluarga Tang dan kehidupannya menjadi semakin parah. Pada saat ini Seli Gao mulai menghubungi Ernie Tang untuk membandingkan dan menunjukkan keunggulannya. Keluarga Seli Gao memang biasa-biasa saja, tapi putranya menikah dengan seorang putri kaya dan banyak memberikan keuntungan bagi keluarga, lalu kini dia memiliki modal untuk memamerkannya. Begitu masuk ke dalam rumah dan melihat perabotan rumah, dia pun berkata, kakak kedua, setelah sekian tahun, mengapa kamu masih tinggal di rumah yang rusak ini? Mengapa kamu tidak mengganti villa? Lihat furnitur kalian, semuanya sudah tua. Sekarang ini banyak furnitur baru yang sudah dipasarkan. Ernie Tang memutar matanya, merasa tidak bisa berkata-kata, tetapi masih tersenyum. Kami sudah terbiasa hidup di sini dan tidak mau pindah, hehe. Seli Gao tersenyum, ini bukan masalah kamu terbiasa dengannya atau tidak. Semakin besar sebuah rumah, maka akan semakin baik dan dekorasi semacam ini harus direnovasi setiap 3 hingga 5 tahun sekali. Jika tidak bukankah hidup ini akan terasa begitu buruk? Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.